Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Afriani, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas A dengan NIM 2020050102072. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis rasio. Apa itu analisis rasio? Analisis rasio dapat dipahami sebagai perbandingan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya. Analisa rasio sering digunakan oleh manajer, analisis kredit, analisis saham. Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara relatif, sehingga bisa menghindari kesalahan penafsir pada angka mutlak yang ada di dalam laporan keuangan. Itulah dilihat perbandingan dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dan dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan menurut Murhadi 2013 nomor 56. Jenis-jenis rasio. Jenis-jenis rasio keuangan yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Yang ketiga, rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Yang kelima, rasio pasar, yaitu rasio yang melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Tujuan analisis rasio. Tujuan analisis rasio keuangan dapat memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, menyajikan data efektivitas operasional manajemen, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak, dan menjadi bahan referensi serta bahan evaluasi. Selanjutnya, materi analisis perubahan pendapatan. Pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Analisis pos-pos laporan laba rugi yang terperinci sangat penting. Mengapa? Karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan. Analisis pos-pos laporan laba rugi untuk satu periode saja akan kurang berarti karena tren dari penghasilan, harga pokok penjualan, dan biaya tidak dapat ditentukan. Dari perbandingan pos-pos penting seperti total penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, biaya usaha, laba usaha, dan laba bersih selama 2 periode atau lebih akan diperoleh gambaran tentang perubahannya. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Perubahan laba bruto dapat dianalisis dengan melihat perubahan penjualan bersih atau baik perubahan jumlah unit yang dijual maupun perubahan harga penjualan per unit, dan perubahan harga pokok penjualan baik perubahan jumlah unit yang dijual maupun perubahan harga pokok per unit harga beli per unit. Misalnya, bila terjadi kenaikan laba bruto disebabkan oleh faktor yang pertama, harga jual per unit naik, sedangkan harga pokok penjualan tetap. Yang kedua, harga pokok penjualan lebih rendah, sedangkan harga jual per unit tetap. Dan yang ketiga, kombinasi keduanya, yaitu harga jual per unit naik dan harga pokok per unit turun. Jumlah unit yang dijual meningkat, sedangkan harga jual per unit dan harga pokok per unit tetap. Laporan perubahan laba bruto. Dalam suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual satu macam produk atau barang, laporan perubahan laba bruto menunjukkan pengaruh perubahan dalam volume penjualan, perubahan dalam harga jual, dan perubahan dalam harga pokok barang yang diproduksi dan dijual. Dengan perkataan lain, laporan tersebut menunjukkan yang pertama, perubahan penjualan yang disebabkan adanya perubahan dalam jumlah unit yang dijual dan perubahan dalam harga pokok penjualan per unit.
Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan yang disebabkan adanya perubahan dalam jumlah unit yang dijual dan perubahan dalam harga pokok per unit. Laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yaitu aspek tentang laba kotor. Laba kotor adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Laba dapat menjadi ukuran bagi kinerja dan keberhasilan perusahaan. Laba bukan saja penting untuk penentuan prestasi perusahaan, akan tetapi penting juga sebagai informasi bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang pertama, faktor penjualan. Penjualan maksudnya adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan. Faktor harga pokok penjualan juga penting sebagai dasar untuk menentukan harga jual ke konsumen. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh harga pokok rata-rata dan jumlah barang yang dijual. Perubahan laba kotor. Perubahan laba adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Materi mengenai analisis titik impas. Pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan dan menarik produk atau mengembangkan produk. Untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Manfaat break-even point. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum atau dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Kelemahan break-even point. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan kata lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Hal ini tentu saja menyebabkan garis revenue tidak akan lurus, melainkan melengkung. Klasifikasi biaya. Kelemahan kedua dari analisa break-even point adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya, karena adanya semi-variable cost di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Jangka waktu penggunaan. Kelemahan lain dari analisa break-even point adalah jangka waktu. Penerapannya yang terbatas biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama. Selanjutnya, analisis kredit. Penilaian laporan keuangan. Cara yang umum diterima untuk meneliti keadaan keuangan seorang nasabah ialah dengan jalan memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan-keterangan lainnya. Sebaiknya diusahakan seorang auditor dapat memberikan pandangan yang bebas tentang keadaan keuangan nasabah sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap pembukuan nasabah. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Maksud utama analisa ini adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai atau dipenuhi. Dari mana datangnya dana dan untuk apa dana digunakan. Sumber modal kerja adalah aset lancar dan liabilitas jangka pendek perusahaan.
Aset lancar mencakup kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Sementara liabilitas jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang pajak, dan hutang gaji. Rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Budget kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan, keadaan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas atau cash flow perusahaan tersebut. Dari budget kas akan dapat ditentukan: yang pertama, kapan dan berapa besarnya deposisi kredit akan dilaksanakan serta jangka waktu kreditnya. Yang kedua, kapan dan berapa besarnya angsuran kredit dapat dilakukan. Yang ketiga, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena operasi perusahaan. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Menurut Jumingan 2006.2239, kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan, dan dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan penilaian kinerja keuangan. Menurut Sri Mindarti 2006 nomor 34, penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut: untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Ada 4 tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir 2004, yakni yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dan kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.